Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kenyamanan hingga bisa terus senderan sambil dengerin alur film dari Bakesahan. Hari ini Bakesahan mau merekomendasikan sebuah film yang rilis pada tahun 2009. Film berjudul Three Idiot ini menceritakan tentang persahabatan tiga orang pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik. Kampus tersebut dipimpin oleh seorang rektor yang terkenal tegas dan ketat terhadap peraturan. Hingga akhirnya muncullah seorang mahasiswa unik yang akan merubah semua paradigma tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya sekarang. Andwa, thepla, Zubidubi pampara zubidu. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Farhan Qureshi atau biasa dipanggil Farhan yang sedang bersiap untuk lepas landas. Tiba-tiba, ia mendapat sebuah panggilan dari seseorang dan seketika dadanya mulai terasa sesak hingga ia pun akhirnya tak sadarkan diri. Pesawat tersebut terpaksa kembali ke bandara dan ketika telah sampai, Farhan pun langsung sehat seketika. Dalam perjalanan, Farhan menelpon sahabatnya yang bernama Raju Rastogi atau biasa dipanggil Raju. Farhan berkata kepada Raju bahwa Rancho sedang menunggu mereka di atap kampus. Mendengar hal tersebut, Raju pun langsung bergegas menemui Farhan. Sesampainya di atap kampus, mereka pun langsung mencari Rancho. Akan tetapi, bukan Rancho yang ada di sana, melainkan seorang teman lama yang bernama Catur. Catur pun membuka pembicaraan dengan menunjukkan harta kekayaannya. Kemudian, ia menunjukkan sebuah tanggal, yang mana tanggal tersebut adalah hari di mana Catur membuat sebuah taruhan. Ia bertaruh bahwasanya dalam waktu 10 tahun, ia akan menjadi orang yang lebih sukses dibanding Farhan, Raju, ataupun Rancho. Mendengar perkataan Catur, Farhan pun langsung emosi. Ia berharap bisa berjumpa dengan Rancho yang sudah 5 tahun menghilang. Akan tetapi, yang ia dapati hanyalah seorang Catur. Untuk meredam emosi Farhan, Catur pun berkata bahwa ia mengetahui di mana Rancho berada. Mereka pun akhirnya pergi bersama-sama untuk menemui Rancho. Scene pun berganti, di mana Farhan mulai memasuki dunia kampus untuk pertama kalinya. Ia pun disambut oleh seorang pria bernama Manmohan atau biasa dipanggil Milimeter yang merupakan penjual jasa di kampus tersebut. Milimeter mengantarkan Farhan ke kamarnya dan disitulah pertama kalinya ia bertemu dengan sahabatnya Raju Rastogi. Di malam harinya, orientasi mahasiswa baru pun dimulai. Di tengah-tengah kegiatan, tiba-tiba datanglah seorang pria. Yap, dia adalah orang yang dibicarakan selama ini, Ranchodas Samaldas Cancat, atau biasa dipanggil Rancho. Dialah mahasiswa unik yang membuat Farhan pura-pura sakit di pesawat dan membuat Raju melupakan celananya. Sang senior langsung meminta Rancho untuk melepas celananya. Perintah itu tidak ia hiraukan hingga akhirnya sang senior pun menyiram air ke dalam celananya. Rancho yang tak peduli lantas bergegas pergi ke kamarnya. Sang senior yang murka berteriak mengancam untuk mengincingi pintu kamarnya selama 1 semester jika ia tidak keluar dari kamarnya. Rancho pun berpikir sejenak. Dengan menggunakan bahan seadanya, ia pun berhasil membuat jera sang senior dan para pengikutnya. Kenalkan, beliau adalah rektor kampus tersebut. Beliau bernama Dr. Piru Sastrahabudi atau biasa dipanggil Virus, yang mana merupakan orang paling kompetitif di dunia. Virus kemudian mengumpulkan para mahasiswa di lapangan. Ia menceritakan sebuah kisah untuk membangkitkan semangat mereka.
Di akhir ia berkata, "Ini adalah pena khusus luar angkasa seharga jutaan dolar. Guruku memberikannya padaku dan berpesan, jika nanti ada seorang murid yang sangat hebat, berikanlah pena ini padanya. Sudah 32 tahun aku menunggu dan orang tersebut belum aku temukan. Mungkinkah salah seorang dari kalian akan menerimanya?" Maka serentak para mahasiswa mengangkat tangan mereka, berharap merekalah yang akan menerima kehormatan tersebut. Akan tetapi masih ada satu orang yang terus mengangkat tangannya. Yap, dia adalah Rancho. Bukan mengharap kehormatan tersebut, akan tetapi karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya kepada Virus, "Pak, jika di luar angkasa pena tinta tidak bisa digunakan, kenapa para astronot tidak mencoba memakai pensil? Bukankah itu akan menghemat jutaan dolar?" Virus pun akhirnya bengong, tertunduk, dan terdiam 1000 bahasa. I will get back to you on this. Pada suatu hari, salah seorang mahasiswa tingkat akhir bertanya kepada Virus kapan ia bisa lulus. Akan tetapi, tanpa belas kasihan, Virus berkata kepada ayah mahasiswa itu jika anaknya tidak akan lulus tahun ini. Mendengar hal tersebut, sang anak pun langsung depresi dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Rancho pun berkata kepada Virus bahwa Viruslah penyebab kematiannya. Sistem pembelajaran yang dibuat oleh Virus menurutnya akan membuat mahasiswa semakin stres. Tidak terima dengan perkataan Rancho, Virus pun memaksanya untuk mengajar di depan para mahasiswa. Professor Rancho Das Charger. Dengan berat hati, Rancho pun mengambil sebuah kamus di depannya dan menulis 2 buah kata di papan tulis. Ia pun meminta para mahasiswa untuk mencari arti dari 2 kata tersebut dalam waktu 30 detik. Waktu pun habis, dan ternyata tak ada seorang pun yang berhasil menjawabnya. Rancho pun berkata kepada para mahasiswa, "Kita kembali ke 1 menit yang lalu. Ketika saya melontarkan pertanyaan, adakah yang tertarik? Adakah yang penasaran? Adakah di antara kalian yang berpikir kita akan belajar sesuatu yang baru?" Saya yakin tidak ada. Semua orang hanya berpikir mengenai perlombaan. Rancho pun menjelaskan jika 2 kata yang ia tulis bukanlah kata yang berarti, melainkan itu adalah 2 nama temannya, yaitu Farhan dan Raju. Nonsense! Kaisi Palauki Engineering! Kualasan! Virus yang merasa dipermainkan akhirnya membuat surat peringatan kepada keluarga Farhan dan Raju. Surat itu diantar sendiri oleh mereka bertiga. Ketika sampai di rumah Farhan, Rancho pun langsung diceramahi oleh ayah Farhan. Ketika sedang diceramahi, Rancho pun terkagum-kagum dengan foto yang dijepret oleh Farhan. Rancho pun berkata, "Kenapa Anda arahkan ia menjadi insinyur? Padahal ia bisa menjadi fotografer alam yang sangat hebat." Mendengar hal itu, ayah Farhan langsung menyuruh mereka semua untuk pergi. Mereka pun pergi ke rumah Raju. Di sana, mereka mendapati ayah Raju yang terbaring sakit, ibunya yang batuk terus-menerus, dan kakak perempuannya yang tidak bisa menikah karena mempelai pria yang meminta mobil sebagai maharnya. Selepas diceramahi oleh ibunya, mereka bertiga akhirnya pergi ke sebuah acara pernikahan untuk mencari makan. Tanpa sengaja, Rancho melihat seorang pria yang sedang mengomeli pacarnya hanya karena wanita itu memakai jam tangan lama. Rancho pun memberi saran agar wanita itu mengakhiri hubungannya karena pria itu hanya akan menyebut harga di dalam kehidupannya. Wanita yang bernama Pia itu pun melapor kepada ayahnya yang tak lain tak bukan adalah si Virus. Mengetahui hal tersebut, Virus yang murka lantas menyuruh Farhan dan Raju untuk menemuinya di kantor keesokan harinya. Virus meminta mereka berdua untuk menjauhi Rancho dan berhenti berteman dengannya. Get lost. Pada suatu malam, ketika Rancho sedang berbincang dengan Pia, ia mendapat telepon yang mengatakan ayah Raju dalam keadaan darurat.
Rancho dan Pia pun pergi melihat keadaan. Pia yang seorang dokter mengatakan jika ayah Raju harus segera dibawa ke rumah sakit. Mereka pun membawanya ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Raju yang mengetahui hal tersebut lantas marah kepada Rancho karena ia tidak terima jika ayahnya tidak dibawa menggunakan ambulans. Akan tetapi dokter berkata lain. Dokter berkata jika keputusan Rancho adalah hal tepat, karena jika menunggu ambulan maka nyawanya tidak akan terselamatkan. Mendengar hal itu, Raju pun tersadar dan menangis meminta maaf kepada Rancho. Ujian pun dimulai, dan ketika selesai, Farhan dan Raju terkejut karena mendapati jika Rancho menjadi peringkat pertama. Ketika sesi foto dimulai, Rancho pun berkata kepada Pyrus jika ia tidak setuju dengan sistem peringkat karena akan menimbulkan banyak perpecahan. Ia yakin orang yang berada di peringkat bawah pun bisa menjadi orang yang sukses. Mendengar hal itu, Pyrus pun berkata kepada tukang cukurnya, jika dua orang peringkat terakhir itu bisa mendapatkan pekerjaan ketika wawancara nanti, maka potonglah kumisku. Taruhan itu pun akhirnya dimulai. Kembali ke masa kini, mereka bertiga telah sampai di kediaman Rancho. Mereka pun masuk ke rumah dan bertemu dengan Rancho. Akan tetapi mereka kaget, karena yang mereka temui bukanlah Rancho yang mereka kenal. Dengan berbagai cara, Farhan dan Raju memaksa orang tersebut untuk menjelaskan semuanya. Oke guys, itulah tadi setengah dari alur film Three Idiots. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di part 2 yang sebentar lagi akan tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.